Selamat sore Sobat Koperjas. Perkenalkan, nama saya Lori. Di sini saya ingin mengulas sedikit tentang hasil bacaan saya dari buku Sapiens, Riwayat Singkat Umat Manusia yang ditulis Yuval Noah Harari sekitar tahun 2011. Pada tahun itu novel ini tidak langsung ditulis dalam bahasa Inggris, yakni ditulis dalam bahasa Ibrani terlebih dahulu. Mengingat Yuval Noah Harari ini adalah seorang profesor sejarah di universitas di salah satu di Yerusalem. Oke. Jadi novel ini ketika di bahasa Indonesia kan itu memuat kurang lebih 500 halaman. Jadi novel ini dikompilasi dalam ada 4 bab, yakni bab revolusi kognitif, lalu revolusi pertanian, lalu ada pemersatuan umat manusia, dan terakhir revolusi sains. Buku ini menceritakan tentang bagaimana umat manusia itu berawal. Kita yang bisa dikatakan adalah hewan yang berpikir, kalau kata Aristoteles, kita tidak berawal dari tiba-tiba ada, tapi melalui proses evolusi yang sangat panjang. Manusia ataupun hewan yang mirip manusia pertama kali berevolusi ketika 2,5 juta tahun yang lalu, bernama Australopithecus. Lalu evolusi itu berjalan panjang hingga akhirnya sekitar 200.000 tahun yang lalu, manusia yang disebut spesies sapiens dengan genus Homo itu muncul di kawasan Afrika yang kita kenal sekarang Homo sapiens. Homo sapiens ini identik dengan kita, bisa dikatakan kita adalah Homo sapiens juga. Spesies kita muncul sekitar 200.000 tahun yang lalu di daratan Afrika. Homo sapiens dikenal sebagai hewan yang memiliki perilaku hidup berpindah-pindah, disebut pemburu pengumpul, karena dia tidak langsung mengenal pertanian, industri, ekonomi yang kompleks seperti hari ini. Namun mereka dari satu tempat ke tempat yang lain mencari makan, berburu hewan, lalu mereka hidup berkelompok. Sekitar 70.000 tahun yang lalu, Sapiens mengalami revolusi pertama, revolusi yang sangat besar, bernama revolusi kognitif. Pada saat itu masih banyak spesies dari genus Homo lain selain Sapiens. Ada Neanderthal, ada Floresiensis, di Indonesia ada Floresiensis dan Solosiensis, dan masih banyak lagi. Hingga akhirnya sekitar 10.000 tahun yang lalu, Sapiens satu-satunya spesies yang bertahan. Nah, di revolusi kognitif ini, manusia ataupun Sapiens pertama kali mampu menciptakan bahasa. Dengan bahasa itu, mereka mampu berkomunikasi dengan satu individu Sapiens dengan individu Sapiens lainnya. Kelebihan dari bahasa yang diciptakan Sapiens, mereka mampu menyuarakan suara-suara yang memiliki ragam yang sangat kompleks. Bahasa Sapiens, bahasa yang paling luas dan fleksibel dibanding dengan bahasa-bahasa dari hewan-hewan yang lainnya. Dengan bahasa itu, mereka berkomunikasi dengan satu kelompok Sapiens dengan kelompok Sapiens lainnya, dengan kawanan lainnya. Ketika mereka berburu, mereka mampu melakukan koordinasi untuk melakukan rencananya untuk proses berburu hewan-hewan yang lebih besar daripada dirinya. Seperti itu. Dengan bahasa tersebut, bahasa milik Sapiens berkembang bahkan melalui gosip. Hal ini cukup unik ketika mengingat gosip zaman sekarang kita melihatnya sebagai tabu, tapi ketika proses evolusi, gosip menjadi bagian penting dalam pengembangan kognitif manusia. Mereka menggunakan bahasa untuk membicarakan kawanan lainnya. Mereka menggunakan bahasa untuk menemukan siapa spesies yang akan menjadi alfa atau menjadi pemimpin kelompok tersebut. Karena mereka harus tahu kira-kira siapa yang bisa mereka percayai dan siapa yang tidak mereka percayai. Maka dari sana mereka membentuk kelompok-kelompok dengan menggunakan bahasa. Dari sana mereka membentuk kelompok-kelompok dengan menggunakan bahasa yang mereka ciptakan untuk menggunjingkan atau menggosipkan Sapiens mana yang bisa mereka percaya atau Sapiens mana yang tidak bisa mereka percaya. Dengan bahasa-bahasa ini, Sapiens mulai
Sapiens mulai membuat kelompok yang lebih besar. Namun hanya maksimal terdiri 150 anggota kelompok. Ketika kelompok ini lebih dari 150 anggota, maka akan ada pecahan kelompok lain dan pecahan kelompok lain yang saling membicarakan, dan saling membicarakan mereka akan membentuk kelompok lain. Maka dari sana Sapiens membutuhkan medium atau instrumen lain untuk memperbesar kelompok mereka. Dan ada satu hal yang unik tentang bagaimana Sapiens itu pertama kali muncul. Ada dua teori. Teori yang pertama mengatakan adanya kawin campur. Yakni Sapiens tidak benar-benar ada begitu saja melalui satu kelahiran yang entah dari mana, tapi Sapiens melalui kelahiran dari banyak spesies dari genus Homo yang lainnya. Seperti katakanlah Sapiens yang berada di Afrika bertemu dengan Neanderthal yang ada di Australia, mereka berevolusi menjadi spesies baru dengan genus yang sama. Lalu Sapiens ataupun Neanderthal yang berada di Australia bertemu dengan Neanderthal dari daratan lain, mereka akan berevolusi hingga akhirnya mereka menjadi spesies yang kita kenal sekarang dengan Homo sapiens atau manusia melalui proses evolusi genetis yang sangat panjang, mutasi genetik dan lain sebagainya. Lalu teori yang kedua mengatakan teori yang dinamakan teori penggantian, bahwasanya sejak awal Sapiens itu memang begitu adanya, mereka tidak tertarik untuk kawin dengan spesies lainnya. Mereka menganggap jijik Neanderthal, Denisov, Deviosa, lalu mereka menganggap jijik spesies lainnya seperti Neanderthal, ada Floresiensis dan lain sebagainya. Maka mereka hanya kawin dengan spesies mereka sendiri. Hingga ketika para peneliti atau para ilmuwan, mereka lebih meyakini teori yang kedua, bahwasanya Sapiens muncul melalui teori penggantian yang bisa ditarik paling panjang. Sapiens berarti muncul sekitar 2200, yang bisa ditarik ke belakang bahwasanya Sapiens muncul sekitar 200.000 tahun yang lalu. Nah, lanjut ke tentang bagaimana Sapiens melakukan evolusi kognitifnya. Dengan kemampuan evolusi kognitif tadi, Sapiens satu-satunya hewan yang mampu melakukan imajinasi yang paling liar dibanding hewan lainnya. Mereka mampu menciptakan fiksi-fiksi, mereka mampu menganggap sesuatu ada yang sebenarnya tidak ada. Seperti ketika sekarang kita mengatakan ada, kalau dalam buku ini mereka mencontohkan perusahaan mobil Peugeot. Kalau kita katakan perusahaan mobil Peugeot itu tidak ada, orang yang mengatakan itu bisa dikatakan dia gila. Tapi katakanlah kamu menanyai seekor monyet atau kalau orang zaman kita akan mengatakan bahwasanya Peugeot itu adalah perusahaan yang ada. Dia adalah suatu objek yang ada. Namun ketika kita mengundang seekor monyet atau seekor burung untuk mengatakan apakah Peugeot ini ada, enggak, dia tidak ada. Perusahaan Peugeot itu apa? Hewan lain tidak akan menyadari itu. Tapi manusia mampu membuat fiksi itu. Mereka mampu menganggap sesuatu yang tidak ada menjadi ada melalui kepercayaan tersebut. Kepercayaan yang diyakini oleh banyak orang. Ada lagi ketika kita mengatakan bahwa negara itu ada, Indonesia itu adalah suatu negara dan dia ada. Kalau kita ingin cari tahu Indonesia itu apa, hewan lain akan menemukan Indonesia itu adalah apa. Mereka tidak tahu, mereka hanya tahu ada tanah, ada air, ada manusia, ada makanan. Nah, hanya Homo sapiens atau manusia yang mampu mengatakan kelompok itu disebut sebagai satu entitas bernama negara. Hewan lain tidak bisa melakukan imajinasi itu sampai ke sana. Nah, kemampuan melakukan fiksi ini yang membantu mereka untuk mengembangkan kreativitas mereka. Mereka menciptakan alat-alat berburu yang lebih kompleks, alat-alat berburu yang lebih baik untuk memangsa hewan-hewan yang lebih besar daripada dirinya. Nah, revolusi kognitif ini membantu juga manusia untuk terus, mereka mampu bahkan menghabisi kawanan spesies dari jenis yang lainnya. Mereka mampu memerangi Neanderthal. Kalau kita ingin membandingkan dari fisik, Neanderthal tentu lebih besar dan lebih kuat daripada Sapiens. Namun Sapiens memiliki otak yang cerdas untuk menyusun strategi, untuk berkelompok, untuk menghabisi spesies dari genus lain. Bahkan mereka mampu memusnahkan ataupun membuat punah banyak spesies lain, spesies yang tentu lebih besar daripada dirinya. Ini karena kemampuan kognitifnya tadi. Nah, untuk melebarkan atau untuk membuat kelompok yang lebih besar, tidak cukup hanya dengan kemampuan bahasa tadi. Mengingat dengan 50 ataupun dengan 150
kawanan, mereka tidak bisa membuat kawanan yang lebih besar dengan kemampuan gosip tadi. Maka mereka menciptakan fiksi baru, ada yang menamakan fiksi itu dengan sebutan agama, ada yang menamakan fiksi itu dengan sebutan negara, atau kepercayaan akan sesuatu. Itu membuat mereka mengikat diri dalam satu kelompok yang lebih besar. Kalau zaman sekarang kita melihat orang berkumpul mengatakan diri satu kelompok dalam satu organisasi. Nah, kita menganggap organisasi itu fiksi. Karena mereka memang fiksi dalam artian dibangun oleh imajinasi bersama. Dalam buku ini dia menjelaskan juga, Yuval menjelaskan tentang 3 bentuk realitas. Yang pertama, realitas objektif. Realitas objektif adalah apa-apa yang tanpa adanya persepsi seseorang ataupun salah satu hewan, objek itu akan tetap ada. Buku ini saya bisa katakan dia ada. Secara objektif dia kumpulan kertas yang berisi ratusan halaman. Atau celana yang saya kenakan adalah bentuk objek yang benar-benar ada. Karena tanpa saya mempercayai adanya celana ini, mau tidak mau celana ini akan tetap ada. Lalu yang kedua ada realitas subjektif. Realitas subjektif ini hanya akan ada ketika seseorang tersebut mempercayainya. Ketika saya percaya bahwasannya warna daun adalah biru, ya walaupun secara objektif dia hijau, dia akan dalam kepercayaan dia akan menjadi biru. Atau ketika anak-anak mempercayai bahwasanya dirinya memiliki teman khayalan, secara objektif orang lain tidak tahu bahwasanya apakah teman itu benar-benar ada. Tapi dalam subjektivitas si anak itu mengatakan bahwasanya temanku itu ada, walaupun dia hanya ada dalam khayalannya. Nah, yang terakhirnya adalah realitas intersubjektif atau antarsubjektif, yakni realitas yang dibangun dari subjektivitas banyak orang. Jadi hal ini tidak pernah ada secara objektif, tapi dipercaya oleh banyak orang hingga hal itu ada. Seperti contohnya tadi perusahaan Pigot. Perusahaan Pigot dia tidak pernah ada, dia hanya ada di dalam benak manusia, dalam imaji manusia. Dalam kesepakatan manusia, orang-orang sepakat bahwa perusahaan ini telah ada karena telah melalui proses seleksi berupa A, B, C, D. Nah, maka dari itu ketika realitas intersubjektif ini atau antarsubjektif itu hanya ada satu orang yang tidak percaya, maka tidak akan mempengaruhi realitas itu. Namun ketika kebanyakan orang dari kelompok itu memilih tidak mempercayai itu, maka hal itu akan hilang begitu saja. Seperti halnya ketika suatu bahasa atau suatu agama, ketika mayoritas penganutnya sudah tidak ada, kemungkinan bahasa atau agama itu juga akan musnah. Seperti kita tahu kalau di Indonesia ada banyak bahasa yang telah punah karena tidak adanya penutur. Tidak adanya penutur berarti tidak adanya yang mengetahui bahasa itu. Maka bahasa itu semakin hari semakin hilang karena tidak ada lagi yang mempercayai mitos itu atau fiksi itu. Dalam revolusi kognitif, Yuval Noah juga menyindir tentang adanya kelas-kelas sosial ataupun kelas-kelas ras yang sebenarnya secara objektif itu tidak pernah ada. Bahwa dikatakan bahwa Eropa itu selalu lebih tinggi daripada Asia, itu hanya karena kebetulan sejarah yang membuat Eropa berada di atas angin daripada Asia. Katakanlah Eropa kebetulan menemukan mesin uap, maka dia mampu mengkolonialisasi orang-orang di luar Eropa. Seperti itu. Bukan berarti orang Eropa itu lebih hebat. Mereka hanya secara genetis mereka sama dengan sapiens lainnya yang ada di belahan bumi lainnya. Namun hanya mereka memiliki kebetulan kesempatan demikian, akses demikian, maka yang membuat mereka mampu bergerak ataupun mampu menjadi bangsa yang diunggul-unggulkan. Lalu tentang kelas yang ada antara perempuan dan laki-laki. Secara genetis laki-laki dan perempuan sama. Dalam 23 kromosomnya mereka hanya memiliki perbedaan bahwasanya yang satu memiliki kromosom XX, yang satu memiliki kromosom XY. Namun ketika perempuan itu diberi akses untuk sejak kecil diajarkan bermain sepak bola, laki-laki diberi akses untuk belajar memasak, maka tidak akan ada bedanya. Mereka sama-sama akan mampu menguasai itu. Hanya yang membedakan perempuan harus memiliki kebutuhan untuk menyokong dirinya ketika mereka hamil dan melahirkan. Begitu. Lalu masuk ke revolusi pertanian. Revolusi pertanian dimulai sekitar 10 hingga 12.000 tahun yang lalu. Revolusi ini, Yuval Noah menyebut revolusi ini dalam buku ini adalah sebuah jebakan. Kemewahan yang menjebak manusia-manusia, mereka seakan-akan menemukan hal baru, mereka seakan-akan berevolusi menjadi manusia baru. Padahal menurut Yuval Noah ini adalah jebakan. Karena apa? Dengan adanya revolusi pertanian, gizi ataupun makanan yang mereka konsumsi tidak lagi seluas ketika mereka menjadi pemburu pengumpul. Ketika menjadi pemburu pengumpul, mereka bisa makan apa saja.
mereka bisa memakan padi, gandum, buah, bahkan daging dari banyak hewan. Namun ketika masuk ke revolusi pertanian, orang-orang hanya makan satu jenis sumber pangan. Katakanlah di daerah Eropa mereka hanya memakan gandum. Lalu di daerah Sumatera dan Jawa mereka hanya memakan beras. Di daerah Papua mereka hanya memakan sagu dan lain sebagainya. Mereka hanya memiliki sumber gizi yang rendah, kata Yuval Noah Harari seperti itu. Lalu juga mereka mulai melakukan domestikasi hewan-hewan. Hewan yang pertama kali didomestikasi oleh sapiens adalah serigala, atau yang sampai sekarang berevolusi menjadi anjing. Bagaimana manusia bisa bersahabat dengan anjing atau serigala ini? Mereka melakukan itu bukan dengan cara pemaksaan, tapi mereka berbagi. Ketika sapiens harus berburu sendirian, mereka mungkin hanya mendapat sedikit buruan. Tapi ketika mereka berburu dengan serigala, mereka mendapat buruan yang lebih besar, lebih banyak. Bahkan mereka bisa berbagi dengan serigala itu hasil buruannya. Lalu mereka mendomestikasi babi, mendomestikasi sapi, ayam, dan lain sebagainya. Nah, revolusi pertanian ini ketika mereka pertama kali mengenal pertanian, itu bukan hal yang mereka sengaja. Ketika mereka menjadi pemburu pengumpul, mereka akan membuat satu kawasan yang pada akhirnya mereka akan tinggalkan. Mereka akan mencari satu tempat yang kira-kira di sana ada sumber pangan. Ketika mereka membawa sumber pangan itu dari tempat itu menuju ke tempat kawanan mereka, biji-biji dari sumber pangan itu akan jatuh. Katakanlah gandum yang mereka petik dari 100 meter dari tempat mereka, ketika mereka bawa kembali, biji-biji itu jatuh di antara jalan tersebut, itu akan tumbuh. Dari sana mereka akan belajar. Mereka belajar bahwasanya, oh, gandum ini ketika bijinya aku tanam, itu akan menghasilkan gandum lainnya. Atau ketika padi ini aku jatuhkan di satu tanah, padi itu akan menghasilkan padi yang lainnya. Maka dari itu, aku tak perlu berpindah lagi ke tempat yang lainnya. Menurut sapiens ribuan tahun yang lalu, mereka tidak perlu pindah ke tempat yang lainnya hanya untuk mendapatkan sumber pangan. Apa itu, Mas? Oh, akhir. Oke. Oh, iya. Ya, revolusi pertanian tadi berjalan seperti itu. Untuk bab selanjutnya, yakni pemersatuan umat manusia dan revolusi kognitif. Untuk bab selanjutnya, pemersatuan umat manusia dan revolusi sains, itu bisa kita lihat sekarang di mana orang-orang menggebu-gebu menciptakan ideologi, menciptakan organisasi, lalu mereka menciptakan teknologi baru. Nah, itu diringkas dalam dua bab yang dikenalkan oleh Yuval Noah Harari. Dalam buku ini memiliki penutup yang cukup menggelitik dengan judul Penutup Hewan yang Menjadi Tuhan. Ini hanya terangkum dalam beberapa kalimat saja dan akan menjadi pertanyaan bagi orang-orang yang telah selesai membaca Sapiens. Hal itu dijawab Yuval Noah Harari dengan memunculkan buku barunya berjudul Homo Deus. Deus dari kata deis atau Deus yang berarti Tuhan. Homo adalah genus dari Sapiens. Maka manusia yang berevolusi menjadi Tuhan. Nah, mungkin untuk ulasan kali ini cukup sekian saja, karena ketika saya harus mengulas semuanya akan menjadi sangat panjang. Akan lebih baik ketika teman-teman membaca sendiri buku yang sangat kaya ini, buku sains populer yang tidak hanya mengenalkan dari sudut pandang saintifik, mereka mengenalkan secara populer. Terima kasih teman-teman sudah mendengar dan memperhatikan ulasan saya. Selamat sore.